Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Inafo. Inovasi, akselerasi, kolaborasi. Oke, bertemu lagi dengan saya Abdurrahman Sofian, MH. Saya sebagai staf di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting soal pengelolaan sampah, yang itu berhubungan dengan aktivitas masyarakat dan berhubungan dengan komunitas masyarakat. Dan itu juga berhubungan dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini, sebuah menjadi fenomena tentang terkait sampah yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Kota Malang dan Batu misalnya. Di tengah-tengah saya hari ini sudah ada Tempe Sabar atau relawan Tempe Sabar yang bergerak pada isu sampah. Jauh sebelum itu, sebelum memperkenalkan Tempe Sabar, relawan Tempe Sabar, setidaknya ada satu pengetahuan bersama yang itu bisa kita sebagai pengetahuan bersama yang itu bisa kita resepsi atau kita bisa terima tentang bahwa di sampah itu berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan sistem, dan berhubungan dengan kultur atau dengan kebudayaan. Sebagaimana kita tahu bahwa populasi dunia telah mencapai kurang lebih 7,9 miliar dan diprediksi akan terus bertambah. Sementara PBB akan memproyeksikan bahwa populasi itu mencapai kurang lebih 9,7 miliar di tahun 2050. Artinya populasi sampah ini akan populasi manusia ini akan beriringan dengan apa yang dikonsumsinya. Sementara hari ini dunia telah menghasilkan 2,1 miliar ton sampah setiap tahunnya, dan jumlah tersebut diprediksi akan meningkat secara signifikan sekitar 70%, sehingga menjadi 3,4 miliar ton pada tahun 2050. Di mana posisi Indonesia? Sebagai negara keempat terpadat di dunia, telah berhasil menghasilkan, entah ini berhasil atau bukan ya, telah berhasil menghasilkan kurang lebih 42 juta ton sampah dan ini menjadi agregat bahwa Indonesia menjadi municipal waste kira-kira gitu, dan kurang lebih 7,8 ton sampah plastik setiap tahunnya, yang mana sampah plastik ini bisa berakibat fatal juga bagi kehidupan ekosistem dan ekologis kita. Sementara kota-kota di Indonesia menurut World Bank itu menghasilkan 105.000 ton sampah padat per hari, dan ini Bank Dunia telah memprediksi bahwa di tahun 2025, 2 tahun yang akan datang, kita akan signifikan, jika ini terus bertahan, maka signifikansi sampah kita akan meningkat menjadi 150.000 ton per tahun di tahun 2025. Apa yang menjadi persoalan ini sebenarnya sudah menjadi satu persoalan dalam legal framework atau persoalan hukum kita. Misalkan ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah sebagai batu lompatan untuk melakukan aktivitas kepedulian terhadap lingkungan, khususnya melalui sampah. Sementara itu di sisi lain, kita mengetahui bersama ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa alokasi anggaran penanganan sampah di Indonesia ini baru 0,51% atau 5,3 triliun dari total APBD provinsi, kota, dan kabupaten. Sedangkan APBD provinsi kita sekitar 0,1% atau 0,25 triliun. Dan APBD kota yang itu berhubungan dengan kabupaten kurang lebih 0,64% atau setara dengan 5,05 ya kurang lebih 5 triliun. Itu data terbaru di tahun 2022. Sebenarnya bisa Ibu ceritakan soal, mungkin siapa yang nanti bisa mewakilkan untuk menceritakan sebenarnya apa sih sebenarnya Tempe Sabar ini, kemudian kapan berdirinya, kemudian siapa saja orang-orang yang terlibat di dalamnya. Karena dari penjelasan cerita tadi bahwa dari yang hadir hari ini semuanya punya aktivitas masing-masing gitu. Kok bisa menyiapkan waktu, menginvestasikan waktu buat menjadi relawan Tempe Sabar? Monggo Ibu. Tempe Sabar adalah sebuah komunitas tempat pemilahan sampah barokah yang berada di RT 7 RW 3 Kelurahan Gedung Kandang, Kota Malang. Kapan berdirinya? Tempe Sabar berdiri pada tanggal 14 Agustus tahun 2016
2022. Karena keresahan kita terhadap sampah yang selama ini tidak semua tercover oleh petugas kebersihan. Misal seperti kaca pecah, sol-sol sepatu, tidak semua pelapak bisa menerima itu. Terus juga untuk bungkus plastik ciki-ciki seperti bungkus sampo itu kan tidak tetap jadi beban di supit orang karena tidak ada pelapak yang menerimanya. Dan dengan kita kumpul, kita beradu pendapat, berargumen, apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan kita adalah dengan akhirnya kita mencoba seperti apa kita harus melakukan sampah itu, memperlakukan sampah. Karena selama ini wilayah kita itu dilewati oleh sungai. Oke. Sungai apa itu, Bu? Sungai Amprong. Sungai Amprong. Kadang masyarakat itu membuang beling-beling itu ke sungai. Jadi kasihan untuk orang-orang yang mencari cacing di sungai, akhirnya kakinya terluka karena kaca-kaca itu. Itu bentuk kepedulian kita dari situ. Dan akhirnya kita berbincang-bincang dengan Pak RT terutama yang mensupport ide saya untuk mendirikan komunitas Tempe Sabar itu. Dan siapa saja yang ikut di relawan Tempe Sabar adalah 20 untuk saat ini di kisaran 20 relawan kita ada. Mereka bergantian di hari Jumat atau saat punya waktu luang, mereka semua hadir di tempat kita untuk bersama-sama memilah, mengambil sampah di komunal-komunal. Kita juga punya komunal. Jadi warga sekitar yang tidak sempat mengantar ke markas Tempe Sabar, ada komunal. Ini markas apa nih? Markas Tempe Sabar, tempat pemilahan kita. Tempat pemilahan. Itu milik lokasinya. Lokasinya di RT 7 RW 3 itu. Milik fasilitas umum atau milik pribadi atau Kita minjam. minjam? Minjam. Berarti bayar. Berarti pakai uang kan begitu ya. Nah, itu uangnya dari mana tuh? Itu dari penjualan kita. Penjualan sampah kita. Oke, bisa nggak diceritakan soal seberapa banyak sebenarnya yang dijual? Kok bisa sampai ada dana untuk melakukan penyewaan? Saya bisa Siap. Semoga, Pak. Saya sebagai selaku ketua RT ini ide ini muncul pertama memang Bu Ita karena dia adalah kader lingkungan. Jadi Mbak Ita itu berkeluh kesah pada saya yang intinya itu gimana nih caranya supaya penanganan sampah ini bisa baik. Nah dari itu sebenarnya saya tuh nggak begitu gimana gitu loh, karena awalnya itu Mbak Ita berkeinginan bikin bank sampah. Kalau bank sampah kayaknya ya baik-baik saja, cuman cara pengelolaannya itu kan kalau orang milah terus dia store, berarti yang milah juga berharap nanti ada income masuk. Iya. Karena metode itu kayaknya saya kurang yakin, artinya yang kurang yakin ya kita misalkan milah dapat satu keranjang besar, nilainya itu hanya kecil dalam rupiah, sehingga tidak begitu apa istilahnya menarik pada warga untuk mau memilah, itu kurang menarik lah. Makanya terus kami juga enaknya gini aja kita kayak gitu. Gimana kalau apa itu setelah dipilah kita sedekahkan saja gitu. Artinya kita berkomitmen untuk setelah warga memilah mentor ke kami dan kita pilah, hasil penjualannya kita donasikan ke anak-anak yatim, duafa, dan penarik sampah. Nah, dalam perjalanan itu kita kan nggak punya tempat, kita nggak punya tempat, nggak punya modal. Akhirnya
saya mencoba istilahnya itu meminjam tempat itu ke salah satu warga namanya Pak. Dan alhamdulillah direspon baik. Pertama memang kami meminjam, tapi setelah berjalannya waktu kita sudah ada sedikit kas dalam Tempe Sabar itu, makanya kami berinisiatif untuk menyewa karena bila kami hanya dipinjami kayaknya kok kurang gitu loh Mas. Jadi kita inisiatif kita sewa saja untuk aspek legalitasnya. Menarik itu tadi Pak, soal income. Kira-kira berapa pendapatan dari proses sirkulasi sampah ini yang dilakukan sama Tempe Sabar, relawan Tempe Sabar ini bisa per bulan atau per minggu atau? Awalnya itu kita ngumpulkan pelapak yang kami store itu mau ngambil segala sudah memenuhi kuota 1 pickup. Oke. Iya. Nah, untuk memenuhi kuota 1 pickup itu kita butuh waktu sekitar awalnya itu 2 bulan bahkan lebih baru memenuhi 1 pickup. Dalam penyetoran 1 pickup itu kita tidak bisa memastikan ini dapat income berapa karena harganya itu fluktuatif naik turun sesuai pasar. Nah rata-rata kami itu dapat kisaran sekitar 500, kadang 400, kadang 600 gitu. Ini dibikin rata-rata 500. Itu awal-awal berdiri ya, berarti Iya. di tahun 2022. Terus lambat laun ada peningkatan atau bertahan di 400 500? Ada, alhamdulillah. Ya ada, kadang naik kadang turun, cuman yang meningkat itu adalah volume sampah, volume dari warga yang setor yang dulunya 2 bulan lebih baru 1 pickup, sekarang itu belum ada 1 bulan sudah 1 pickup. Oke, berarti jumlah sampah yang banyak Ya. belum tentu berbanding lurus dengan harga. Income. apa tuh kira-kira permasalahannya itu Pak? Bekas dari ini yang kita, kalau plastik kan banyak barangnya tapi kan nominal uangnya kecil, Oke. Beratnya beda ya. Oke. Terus beda Harganya dengan pasar suplai. naik turun. naik turun. Tapi tetap ya orientasinya adalah lingkungan Pak ya. Iya. Soalnya kalau orientasinya adalah income mungkin bisa setor dari waru atau dari mana gitu. Setor sampah ke saya gitu kira-kira. Oke, itu sangat menarik sekali. Nah, untuk relawan ini, Bu, Bapak mungkin bisa ceritakan soal gimana bisa dari ide dari sekian orang kemudian dibersamai. Kan nggak mungkin kalau Ibu Susi sendirian nggak mungkin, atau Pak RT sendirian kan nggak mungkin. Pasti ada yang membersamai itu. Nah, gimana caranya bahwa ide kelestarian lingkungan, kemudian pengelolaan sampah ini bisa diterima dan masuk akal tentunya sama masyarakat yang ada di RT 7 RW 3. Bisa diceritakan? Mungkin Pak Ita yang kita kan lingkungan dan Pak Ita adalah aktif di PKK. Biasanya kita menjalankan di PKK. Kalau untuk aksi kita memperkenalkan itu di mana saja kepada siapapun. Jadi saat kita ada acara, dimanapun kita ada acara, kita ada suguhan, pasti ada plastik, ada kertas untuk tempat-tempat. Nah itu. Jadi saat mereka bingung mencari tempat sampah, boleh nggak saya minta? Oke. Lalu saya bilang gitu, untuk apa? Biar saya buang sendiri, ini sampah saya. Jenengan memberi saya sampah, berarti jenengan sudah bersedekah untuk anak yatim piatu. Kita menggerakkan emosi mereka. Jadi di event apapun itu yang kita lakukan. Saat PKK pun kita juga seperti itu. Di kegiatan apapun kita mensosialisasikan gerakan ini dengan seperti itu. Makanya kita punya slogan Tempe Sabar pantang pulang tanpa bawa sampah. Sedikit apapun itu adalah keberkahan untuk kita. Kita selalu bawa sampah. Saya tertarik dengan kalimat memanggil emosi. Nah, kalimat memanggil emosi ini kan artinya ada unsur psikis, ada unsur kesadaran alam bawah sadar gitu kira-kira. Dalam proses mengajak kira-kira, proses mengajak, tantangan yang tersulit itu apa, Bu?
Kembali lagi. Nah, kalau tantangan tersulit kan sampah identik dengan kotor. Oke. Kotor membiasakan kita untuk memilah sampah dari rumah itu kan sesuatu hal yang paling sulit. Kadang kita peduli, suami kita nggak peduli. Kadang suami kita peduli, istri peduli, anak-anak tidak peduli. Oke. Itu tantangan kita untuk mengedukasi. Jadi dengan dari diri kita sendiri membiasakan. Jadi saat kita ngomong kita memang terbukti melakukan pemilahan dari rumah. Itu yang terus kita lakukan. Jadi di forum apapun, di kegiatan apapun, pasti saya pulang bawa sampah untuk juga relawan-relawan semua. Oke. Itu cara kita mengedukasi, cara kita memberi kesadaran pada masyarakat, memancing emosi mereka dengan kata-kata sedekah, menyantuni anak yatim piatu. Itu adalah sesuatu hal yang mulia. Di sisi lain itu kayaknya memang ada unsur sedekahnya, Iya, ada iya. unsur agamanya. Memang agama sebenarnya berhubungan sekali dengan lingkungan. Tapi banyak yang mengabaikan itu. Nah, saya mau tanya nih, kira-kira dalam sepanjang butuh berapa lama untuk bisa membuat 20 relawan itu terlibat aktif dan berkumpul di hari Jumat itu? Butuh berapa lama kira-kira? Mulai awal kita berdiri tim PE Sabar, RT 7 adalah orang-orang yang luar biasa. Oke. Mereka sangat peduli, meskipun hanya duduk-duduk bersama, tapi kita melakukan itu, yaitu kita memancing emosi mereka dengan memberikan gambaran betapa bangganya kita saat bisa menyantuni. Oke. Itu yang kita pukul emosi mereka lah. Butuh berapa lama dari ide itu sampai mengumpulkan orang kira-kira? Awal mula berdiri kita sudah Langsung 20. banyak orang. Langsung kita langsung pada respon. Kata-katanya solid ya memang. Ya, Solid. Bangun gubuk itu juga gotong royong. Gotong royong. Jadi ibu-ibu ini bawa semua masak, apa yang bawa Ya. nasi, apa, Ya. bawa sayur apa gitu, Pak. Ya, oke. Jadi awal mulanya kita Oke. pembuatan tempe. Oke. Tempat kita itu Oke. Wah, ini sebenarnya teman-teman yang ada di teman-teman penonton bisa tahu sebenarnya gimana proses aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan oleh teman-teman dari relawan TP Sabar sebagai bentuk kepedulian sosialnya. Ini aktivitas-aktivitasnya bisa diakses di mana nih? Apa namanya? Aktivitas-aktivitas ini? Website? ada, kita punya Sosial. Facebook, Facebook. kita punya Instagram. Apa tuh akunnya? Tempe Sabar. Tempe Sabar. Ya. Apa namanya? Saya bukannya nggak ngerti tempe dan sabar ya, Bu. Ya. Saya bukan nggak ngerti. Mungkin maksud tempe sabar ini sebenarnya apa? Tempe Sabar adalah tempat pemilahan sampah barokah. Karena tempe itu panjang. Karena tempe adalah identik dengan kota Malang. Oke. Jadi saat nanti tempe Sabar dikenal dimanapun, mereka akhirnya persepsi mereka adalah Malang. Itu di Itu. tempat Pemilahan sampah barokah. sampah. Tempe Sabar. Gitu. Kenapa ada barokahnya di belakang? Karena tujuan kita kan mencari barokah dari Oke. Sampah. kegiatan kita itu tadi, Oke. sampah tadi. Oke, sangat multikultural. Oke. Uangnya hasil penjualan murni untuk Sedekah. Sedekah. Oke. Cuman kita mungkin mengambil uang itu hanya untuk seperti beli Wah, ya aqua, Minuman, ya. tali, untuk kebutuhan. Atau sewa-sewa tadi, Pak ya? ya. Ya memang berarti memang harus ada yang mensupport gitu kira-kira. Nah, selama kurang lebih 1,5 tahun ini, ada nggak respon dari pihak luar RT 7 RW 3 yang itu notabene misalkan seperti Dinas Lingkungan Hidup atau desa atau ya yang paling beririsan itu. Kalau kementerian kayaknya belum yakin sih. Mungkin bisa direspon. Tempe Sabar mandiri. Itu. Untuk sementara ini belum ada bantuan dari pihak luar, mungkin dari kelurahan atau kota belum. Tapi ada dari anggota dewan yang peduli sama kita. Yang beliau beberapa kali berkunjung dan Support kita. mensupport. Dia itu apa ya, mencari kebutuhan kita itu apa.
Dia membantu. Oke. Ada. Dari komisi Komisi C. D. D. Oke. Intinya di DPRD Kota Malang lah ya. Ya. Yang anggaran. Bagian anggaran. Dari sejauh ini kemandirian itu artinya dikelola masyarakat, idenya dari masyarakat, Ya. dikelola masyarakat Untuk masyarakat. untuk masyarakat. Nah, ini sebenarnya sistem demokrasi, Iya. demokrasi tingkat lokal ini. Orang-orang politik itu, Pak. Dan anehnya Mas ya, setelah setiap hari Jumat itu kita dari masing-masing relawan itu selalu ada bawa makanan, ada yang bawa nasi, ada yang bawa sayur, lauk dan sebagainya. Setelah pemilihan kita makan bersama-sama. Siapapun, ya, siapapun yang rawuh ke situ bisa menikmati. Oke. Ya, itu kelekatan yang luar biasa Bapak Ibu. Berarti sejauh ini apa yang tadi mungkin saya tuh berimajinasi bahwa ada semacam dinas lingkungan hidup yang menggandeng gitu kira-kira bahwa ini harus disupport, bahwa ini harus didukung. Bukan hanya dukungan finansial, paling tidak Pendampingan. iya paling tidak pendampingan karena kalau melihat dari anggaran tadi misalkan anggaran secara nasional aja ya itu cenderung menurun ya dan mungkin besar untuk anggaran yang lain misalkan kayak untuk pertahanan atau anggaran untuk pertahanan dan keamanan mungkin ya. Sementara untuk lingkungan itu dan pendidikan biasanya cenderung berkurang. Nah, ini kira-kira saya ingin bertanya soal bagaimana cara mengkaderisasi relawan-relawan yang lain, Bapak Ibu. Misalkan bahwa ide ini tidak boleh atau tidak hanya berhenti di relawan Tempe Sabar. Gimana caranya? Saat kita ada PKK RW, itu kita juga selalu mengedukasi. Saat kita ada acara dipanggil ke kelurahan, PKK kelurahan, kita juga mengedukasi bahwa ada Tempe Sabar. Dan kita selalu menekankan kepada mereka, biasakan memilah sampah dari rumah. Meskipun tidak disedekahkan kepada Tempe Sabar, setidaknya barang-barang yang ada nilai jualnya, monggo jenengan sedekahkan kepada tukang sampah atau jenengan jual sendiri pada pelapak. Tapi sampah-sampah yang benar-benar terbuang jadi residu, itu yang kita terima. Itu yang selalu kita tekankan pada mereka. Jadi makanya gini, ini ada nilai jualnya. Monggo jenengan jual sendiri atau disedekahkan pada tukang sampah. Tapi ini Plastik? kan terbuang, tetap jadi beban supir. Ini yang kita mau. Itu selalu saya edukasi ke mereka. Itu cara kita. Pandangan Ibu Bapak relawan Tempe Sabar hingga hari ini soal soal pengolahan sampah di Kota Malang ini seperti apa sih sebenarnya? Karena tadi ada satu statement juga soal tidak mau membebankan petugas pemilah sampah, pengangkut sampah atau pengambil sampah. Itu respon Bapak Ibu soal pengelolaan sampah di Kota Malang ini seperti apa, Kira? Untuk respon itu sampah yang terbuang kan tidak semua terangkut langsung ke Supiturang ya, Mas. Kadang akhirnya malah petugas kebersihan itu narik sampah itu tidak kontinu ya, tidak teratur. Karena mereka kesusahan membuang di TPS-nya itu. Itu. Mungkin katanya armada sudah 57 ya. Oke. Sebetulnya satu kelurahan sudah satu. Tapi yang terambil kan tidak hanya satu kelurahan kan juga banyak. Oke. Makanya itu yang jadi masalah di situ juga mungkin dengan kesadaran masyarakat mau memilah dari rumah itu yang dititik beratkan di situ. Kalau kita semua membebankan ke pemerintah juga kayaknya juga mustahil. Jadi sampah dikumpulkan di hari Jumat itu kemudian langsung diangkut? Tidak. Dipilah dulu. Kita pilah dulu sesuai jenisnya. Kita kumpulkan, terus setelah nanti kira-kira satu pickup kita panggil tukang. Oke. Pelapaknya berarti ada pengepulnya ya. Ya. Oke. Ini menarik. Sebenarnya ada satu prinsip nggak yang dipegang sama relawan Tempe Sampah ini? Tempe Sabar. Ada satu prinsip yang dipegang nggak? Atau itu jadi nilai bersama? Prinsip kita adalah solid. Solid, kita peduli lingkungan. Kita ini adalah gimana hidup kita ini jadi Bermanfaat untuk orang lain. dari hal yang kecil kita kumpul, kita sedekah sampah, kita milah sampah,
lalu kita jual, hasilnya itu bisa untuk anak yatim, Oke. untuk apa itu santunan. Itu mungkin tujuan utama kita itu. Luar biasa. Itu tujuan yang mulia yang seharusnya tugas negara itu sebenarnya mensejahterakan, mencerdaskan anak bangsa. Iya. Tapi diambil sama relawan tempe sabar. Nah, ini Alhamdulillah ini TP Sabar, TP Sabar. 1 tahun ini sudah dapat menyantuni anak yatim 2 kali. oke. Dan mungkin di dokumentasi ada. Biasa. Ini bentuk lain dari aktivitas yang dilakukan sama Tempe Sabar. Kira-kira Tempe Sabar ini terhubung nggak dengan komunitas-komunitas relawan yang peduli terhadap persoalan sampah di Kota Malang? Kita tergabung dengan gradasi yang dipelopori oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Itu kita masuk setelah Tempe Sabar ada, kita masuk. Gradasi Gerakan Donasi Sampah Indonesia. Gerakan Sedekah Sampah Indonesia itu. Dan apa yang dilakukan oleh Tempe Sabar itu adalah yang ingin dilakukan oleh gradasi, dan kita sudah melakukan itu. Gradasi. Oke, jadi merebut ke ide. Iya. Jadi idenya sudah Sudah. Jadi akhirnya waktu di hari jadi kita kemarin pada tanggal 13 Agustus, Kementerian Lingkungan Hidup rawuh melalui virtual Zoom. Oke. Alhamdulillah itu apresiasi yang luar biasa karena mereka tahu gerakan kita benar-benar masif. ya, betul. Sudah tersebar di apa namanya? Di berapa warga nih Pak? Di RT 7 sama RW 3? Kalau di RT 7 itu hampir semua ya Mas yang sudah memilah. Di RT yang lain ada beberapa. Kita punya komunal, artinya kita RT 7. Ada di RT 5 itu ada salah satu komunal, di RT 4 ada, Oke. Oke. gitu. Sehingga komunal-komunal itu nanti mengumpulkan sampah dari warga yang mau memilah di sekitarnya, lalu nanti kita yang mengambil. Oke. Saya tadi lupa menanyakan soal latar belakang pendidikan dari Bapak Ibu ini. Sebenarnya Bapak Ibu ini latar belakang pendidikannya apa tuh? Rendah semua ini. Rendah semua. Cuma 2 saya. Saya cuma sampai SMP aja. Oke. Artinya bahwa kepedulian lingkungan itu tidak terbatas sama pendidikan ya Bu. Artinya ini memang panggilan kalimatnya saya tenang emosional. Ya. Emosional dan nilai sosial itu. Ini luar biasa. Pernyataan apa namanya pertanyaan yang lain Bu? Kira-kira untuk program-program kedepannya ini bakalan ada apa di TP Sabar? Kita sudah dapat bantuan dari Dinas Perikanan, budidaya lele dari kolam terpal. Ya. Terus kita juga pingin makot untuk menyelesaikan sampah organiknya. Ya. Itu juga nanti makot untuk makanan lelenya juga. Itu yang kita pingin nih. Kita juga kemarin dari DLH dapat bantuan composting 1 ton. Oke. Tuh. Kita ingin menyelesaikan sampah dari rumah masing-masing Oke. dengan melakukan giat itu. Ada nggak Ibu Bapak relawan TP Sabar ini melakukan apa namanya studi banding atau benchmark kemana begitu untuk melihat penyelesaian sampah di daerahnya masing-masing? Untuk saat ini kita belum, karena kita juga terkendala dana, karena kita juga tidak punya dana untuk dialokasikan ke situ, karena misi kita adalah misi sosial yang pure murni kita mau bersedekah. Jadi kita tidak juga belum. Mungkin Dan nanti juga ada di Kota pertanyaan. Malang ini yang punya gerakan seperti kita ini cuma kita. Oke. Belum ada lagi. Oke. Kita mau studi Kemana? itu kemana nggak ada Mas. Sebab kan selama ini Kota Malang adalah bank sampah. Sampah. Oke. Bank sampah. Bank sampah adanya. Artinya Bank sampah itu yang dapat disetorkan sampah-sampah tertentu. oke. Kalau kita enggak, Semua kita Semua sampah oke. Yang bersih bisa masuk, tapi yang kotor bekas jamu, bekas cat kan tidak Nggak bisa. diterima. Oke. Tapi kita semua menerima Oke. sampah. Wah, ini lebih radikal ya sebenarnya. Iya. Hampir 80%. Iya. Kalau Saya enggak kan saya kita kan selama ini jadi momok tukang sampah Dan nggak di bisa nampung. TP Sabar ini punya harapan. Syukur-syukur kalau ada apa ya, mungkin dari pemerintahan yang bisa
memberi bantuan berupa ini tanah tempat untuk kita. Jadi untuk ya. bisa supaya punya tempat sendiri, kita punya gedung sendiri, dan kita punya harapan supaya minimal satu RW itu bisa terselesaikan sampahnya. Ya. Semoga segmen ini juga disaksikan sama calon-calon legislatif di Kota Malang itu untuk bisa memberikan akses bahwa ide ini ide yang mahal, saya pikir, dan bisa dibayangkan bahwa proses ini datang dari rumah, bukan datang dari gedung-gedung yang dibayar melalui pajak rakyat, kira-kira gitu. Ini ide menarik. Semoga itu bisa bisa tercapai di tahun ke depan. Mungkin Ibu bisa nggak menceritakan juga soal perdebatan, misalkan kayak perdebatan perdebatan apa aja yang ada ketika mengembangkan tempe sabar ini. Ada nggak perdebatan apa? Misalkan kita nggak mau seperti bank sampah, kita mau seperti ini, kita mau maju ke sana, Kira-kira perdebatannya apa aja, Bu, yang ada di dalam? Kita malah awalnya itu dikira seperti bank sampah. Jadi Oke. kan ada nominalnya. Ya. Intinya orang menyetorkan pasti kita dapat sesuatu, kan gitu. Ya. Itu memang kendala kita sih. Ya. Cuman kita awalnya kita terima dulu. Oke. Karena apa? Kita beri aksi kita dulu. Jadi kan aksi kita tunjukkan dulu. Jadi tidak hanya omong aja. Oke. Kalau kita omong aja kan kadang orang mendengarkan masuk Ya. telinga kan, Ya, keluar telinga ya. kiri. Jadi selama kurang lebih 1 tahun ya Mbak Ida, kita baru memang awalnya dari forum PKK dulu. Oke, kalau kita sedekah sampah, memang tidak ada yang memakai uang tersebut. Ya. Jadi kalau ingin tahu seperti apa uangnya digunakan untuk apa aja, bisa datang ke kita dan ke bendahara kita. Ya. Jadi kan kita kan ada datanya itu. Dari situ juga menggerakkan mereka juga untuk memilah sampah. Ya. Makanya lama kelamaan kenapa sampah kita awalnya 2 bulan baru bisa kita store, sekarang 1 bulan, bahkan belum 1 bulan kita juga sudah bisa store kan ya. Ya. Itu juga karena mereka sudah tahu aksi kita seperti apa. Jadi itu. Iya, itu ide yang menarik dan sangat menggugah kesadaran memang. Ketika datang membawa sampah, harapannya membawa balik ya. Kita terlalu banyak berdebat Iya. pun percuma. Iya. Kalau masalah ide-ide sama pengurus ini, katakan untuk tindak lanjut ini ada masalah ini gimana itu memang kita sering bermusyawarah. Iya. Tapi kadang-kadang ya ada otoritas. Ya. Bersama saya sama baik tadi seperti ini. Tapi itu menjadikan kita semakin kuat. Oke. Artinya Saling mengingatkan. ya kita memilih disedekahkan itu karena ketika kita nanti misalkan di tempat lain itu ada nominal yang dibagikan atau tidak 100% dana itu kita sedekahkan, saya khawatir antusias warga untuk memilah ini akan berkurang. Oke. Tapi ketika itu nanti jadi berkah, jadi disedekahkan, antusias warga untuk memilah itu akan semakin kuat. Meningkat. Karena dia sudah merasa, ini berarti plastik ini punyanya haknya anak yatim. Ini bisa kita sedekahkan. Nah, dengan berpikir seperti itu, maka warga masyarakat ini akan lebih antusias untuk memilah. Karena mendidik orang untuk mau memilah itu sulit sekali. Karena kan sebenarnya kan sampahmu adalah tanggung jawabmu, tapi itu belum bisa dicerna oleh masyarakat bahwa sampah itu memang tanggung jawab kita. Oke, itu menarik. Mungkin ada yang lain? Kami juga kan ke saudara-saudara saya kayak di Bungur, di Lajangpuro, Ya. itu belajar memilah. Ya. Saya siap ngambil. Ya. Makanya saya punya pickup itu saya Oke. untuk ngambil. Jadi kalau mungkin bawa motor nggak bisa, saya bawa pickup baru saya ambil. Oke. Di Bunul itu kadang-kadang 1 bulan itu bisa 1 pickup. Di Bunul ya, Pak? Iya, saya ngambil. Selain Bunul mana lagi, Pak?
sama Singosari, Mentari, sama Madiopuro, Saya ngambil dari Kendal Maya. Ujung. sumber Kendal Paya. Ini sebenarnya sudah terhubung dengan Iya. Rumah-rumah saja. Jadi kita ceritakan ini untuk sedekah. Ya. Oke. Di antusias. Jadi beliau ngajak tetangga. Iya, jadi ngajar tetangga. Iya. Iya. Jadi benar sedikit pun kita ambil walaupun Ada nggak program kampanye di relawan Tempe Sabar ini? Atau kita selalu berkampanye setiap hari. Dimanapun kita berada, kita berkampanye. kampanye adalah kunci ya? karena mengumpulkan sampah kan pasti orang tanya kayu kok. Oke. Sistem kita kampanye itu waktu kita mengadakan 1 tahun gradasi TP Sabar, itu kita relawan ini keliling kampung, ada begitu dokumentasi. Oke. Sambil bawa mobil Tosa itu Oke. keliling kampung ambil sampah. Oke, Sama-sama. Itu kampanye kita yang kita keliling mengambil. yang nyata. Dan sekarang ini kita sudah bisa membuat tas yang kita bagikan ke warga. Jadi warga Ya. tinggal masukkan, kita yang ambil. Ya itu yang Sudah kita ya, siapkan ini tas. ini kampanye kita ini Alhamdulillah. keliling ke warga. Jadi teman-teman, ini relawan Tempe Sabar ini juga aktif mendokumentasikan apa yang di review melalui media berita khususnya, kemudian dijadikan semacam pendokumentasian. Memang ini Bu, salah satu kendala di komunitas-komunitas itu adalah pendokumentasian ya. Dan Bapak Ibu di Tempe Sabar ini sudah peka terhadap itu, luar biasa. Artinya ada lompatan yang luar biasa. Saya mau menanyakan ide ke depan kira-kira. Ide ke depan yang bakalan dikembangkan selain pengadaan material, kira-kira ada ide apa lagi yang itu bakalan dikembangkan oleh relawan Tempe Sabar? Tempe Sabar kepingin jadi virus di Kota Malang. Jadi virus kebaikan. Oh. Jadi tidak hanya di RT 7 RW 3 yang punya Tempe Sabar. Setidaknya akan tumbuh Tempe Sabar di seluruh Kota Malang. Oke. Itu tujuan kita. Itu saja. Kita tidak kepingin apa tidak. Nanti CSR kan datang sendiri tahu apa yang kita butuhkan. Oke. Gitu. Tapi kalau kedepannya kita kepingin jadi virus. Oke. Dan mungkin kalau saya waktu sholat itu mintanya cuma itu, jadikan saya ini orang yang Bermanfaat. Nah, oke. Tuh. Berarti dalam oke. aksen kita jadinya ini, kalau kita sekarang punya komunitas relatif Sabar, ya mungkin ini tempat kita untuk yang menjadi berkah dan menjadi orang yang bermanfaat. Oke. Mungkin itu. Ya. Karena kalau dilihat dari segi pendidikan, kita ini rendah semua. Kita bisa apa nggak bisa. Jadi bisanya ini mungkin peduli lingkungan dan untuk pedulian sosial untuk anak. Justru ini peran yang mestinya diambil sama kaum terdidik mestinya. Tapi justru malah diambil perannya oleh masyarakat. Tempe Sabar juga punya visi dan misi. Iya. Meskipun kita belum punya legalitas, Oke. kita sudah punya visi dan misi. Visi kita adalah Tempe Sabar peduli lingkungan dan berbagi. Kalau misi kita adalah membudidayakan, memilah dan memilih sampah dari rumah, merubah perilaku masyarakat dengan cara bersedekah sampah, mengajak warga masyarakat untuk peduli lingkungan. Iya. Dengan sampah kita berbagi dengan sesama. Itu Oke. adalah visi misi kita. Jadi memang cenderung lebih kultural ya. Eh, Kita juga misi kita meskipun kita ngambil sampah dimanapun untuk akomodasi transportasi kita tidak pernah ngambil sepeser pun dari penjualan sampah. Kita beli bensin sendiri-sendiri. beli bensin Dan sendiri. itu menjadi kebaikan bagi kita. Ketika kita bisa berbuat, mengeluarkan tenaga, energi, waktu, uang kita itu menjadi kebanggaan kita. Tidak ada yang menjadi hal yang beban tapi ya Bangga untuk tidak bergantung. iya. Bangga bisa berbagi ya Bu. Makanya kita saat memberikan santunan Tempe Sabar kemarin dompleng di acara halal bihalal RT 7 dengan kita mengundang Pak RT, Iya. pesedekah aktif di luar RT 7 kita undang. Yang kita santuni bukan hanya anak atau warga RT 7, tapi satu RW kita santuni. Di gelombang pertama kita 22, Iya. yang kedua kemarin 11 yang Jadi- kita santuni. Jadi menghidupi mengurus anak yatim dengan aksi Ya.
luar biasa. Kalau katanya minjam istilah ibu ini, ibu Berawal dari sampah kita bersedekah. sedekah, betul. Sampah sedekah. Iya. Luar biasa. Mungkin bisa tepuk tangan untuk kita semua. Ini jadi cerita ini teman-teman adalah sepenggal bentuk kesadaran baru yang itu ada di masyarakat kita. Masyarakat yang hidup di tengah urbanisasi, yang meminjam istilahnya Mas Didit kemarin, sosiolog kemarin, itu adalah density di tengah densitas masyarakat, ada kesadaran baru yang muncul. Dan hari ini kita belajar tentang new kind of consciousness, sebuah bentuk kesadaran baru yang itu lahir dari sebuah keresahan dan kegelisahan yang coba dipadukan dengan spirit yang ada di kesadaran setiap manusia, kira-kira itu, yaitu spiritualitas. Nah, mungkin diskusi ini bisa diselesaikan, kita bisa selesaikan. Sebelum menutup diskusi obrolan Inakol ini, saya ingin meminta closing statement atau harapannya dari relawan Tempe Sabar ini ke depan, karena saya meyakini bahwa kayaknya gerakan-gerakan seperti ini itu bukan untuk setahun 2 tahun lamanya, kan begitu, tapi untuk selamanya begitu. Selamanya. Gitu. Kira-kira harapannya apa ini? Harapan kita adalah Tempe Sabar jadi virus. Oke. Jadi virus membiasakan anak cucu kita memilah sampah dari rumah, menyelesaikan sendiri sampahnya dari diri kita sendiri. Itu jadi harapan kita, meskipun tidak dengan cara bersedekah, tapi sampah benar-benar selesai dari rumah kita. Tagline-nya dong. Tagline kita adalah Tempe Sabar. Biasa. Oke, terima kasih sahabat Inakol. Senang sekali bisa berdiskusi sama Bapak Ibu pejuang-pejuang lingkungan. Ini pejuang lingkungan. Bapak Ibu nih masuk dalam SDGs internasional sebenarnya. Bagian dari internasional SDGs. Artinya bagian dari gerakan internasional. Meskipun adanya di lokal, begitu. Ini diskusi yang sangat menarik. Semoga obrolan ini menjadi virus bagi masyarakat dunia, khususnya masyarakat Indonesia dan masyarakat Kota Malang, dan terlebih lagi ini bisa juga direspon oleh pengambil kebijakan, decision maker di Kota Malang, untuk bisa lebih memberikan semacam ruang perhatiannya terhadap masyarakat yang mengambil inisiatif atau merebut inisiatif yang itu mestinya muncul dari decision maker, dari pengambil kebijakan dalam berusaha atau berupaya untuk menyelesaikan persoalan lingkungan yang di latar belakang tadi itu akut dan bahkan diprediksi problematik di tahun 2045. Cukup sekian diskusi kita pada hari ini. Saya berterima kasih kepada ibu bapak yang sudah hadir di forum Inakol ini. Semoga kita bisa bertemu di aktivitas sosial kemanusiaan dan lingkungan yang akan datang, dan kami mengundang kepada seluruh warga Kota Malang untuk bisa terlibat dalam aksi solidaritas lingkungan ini dan bisa nanti terhubung dengan relawan Tempe Sabar yang ada di RT 7 RW 3 Kedung Kandang di Kota Malang. Untuk itu, untuk bisa terlibat aktif dalam aksi-aksi solidaritas sosial ini. Saya Abdul Rahman Sofyan berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.